Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Elena Ristanti dari kelas 12 IPS 4. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas sejarah peminatan, saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu Respon Dunia Internasional terhadap Kemerdekaan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu Respon Dunia Internasional terhadap Kemerdekaan Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasannya Indonesia ini telah merdeka pada tahun 1945. Namun, tidak banyak juga negara yang mendukung ataupun mengecam Indonesia merdeka. Contoh negara yang amat sangat kontra dengan kemerdekaan Indonesia yaitu ada Belanda. Belanda ini merasa bahwasanya Indonesia ini masih berada di bawah tangan Belanda. Maka dari itu Belanda merasa sangat sukar atau Belanda merasa sangat kontra terhadap kemerdekaan Indonesia ini. Namun, di balik ketidaksukaan Belanda, terdapat juga negara-negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada Mesir, ada India, Australia, Palestina, Afghanistan, dan juga Vatikan. Di sini terdapat syarat-syarat berdirinya suatu negara. Sudah saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu adanya wilayah. Nah, ini dibutuhkan untuk berdirinya suatu negara. Dan juga adanya penduduk atau adanya rakyat. Dan yang terakhir, terdapat pengakuan dari negara lain. Ini poin ketiga amat sangat penting dikarenakan dengan adanya pengakuan secara de jure atau secara eksternal, negara yang baru itu atau Indonesia akan mendapat hak-hak beserta kewajiban sebagai anggota masyarakat. Hak apa saja yang akan didapat? Yaitu ada hak perlakuan sebagai negara yang berdaulat. Dan yang terakhir, Indonesia ini dapat menjalin kerjasama dengan negara yang lain. Selanjutnya, apa yang menjadi alasan Australia mendukung kemerdekaan Indonesia? Di sini sudah saya bagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama yaitu ada faktor geografis. Nah, awalnya hubungan Indonesia dan Australia ini memang sudah terjalin dengan baik. Namun Australia ini mulai menyadari bahwasannya posisi strategis yang dimiliki Indonesia ini merupakan suatu peluang bagi Australia untuk membentengi negara Australia di bagian utaranya. Dan di poin kedua yaitu ada keraguan Australia terhadap strategi Belanda. Mengingat pengalaman pahit Australia, yaitu pada saat Perang Dunia II, Belanda gagal mempertahankan Indonesia yang kemudian dikuasai oleh Jepang. Lalu Jepang ini mulai menguasai Indonesia. Dan kemudian Jepang ini melakukan penyerangan di sekitar wilayah Australia, salah satunya yaitu ada Milne Bay. Nah, penyerangan ini tuh dilakukan melalui Indonesia namun ke negara Australia. Dan ini akhirnya menimbulkan rasa ketidakpercayaan Australia terhadap strategi keamanan Belanda. Oleh karena itu, pasca Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Australia akhirnya berbalik mendukung Indonesia. Dan Australia pun lebih percaya jika pemerintahan dipegang oleh Indonesia. Di poin ketiga, yaitu ada Australia menghormati buruh Indonesia yang sering didiskriminasi oleh Belanda. Jadi di sini ada pekerja Indonesia atau buruh Indonesia yang dibawa oleh Belanda untuk bekerja di Australia. Namun para pekerja atau para buruh ini sering sekali didiskriminasi oleh para orang-orang Belanda pada saat itu. Dan kemudian dari situ muncullah sebuah gerakan Black Armada. Nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya yaitu ada kronologi pengakuan negara Australia terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Nah, hubungan awal Belanda dengan Australia semula baik-baik saja. Namun, mulai memudar ketika Jepang dapat menguasai Indonesia dan melakukan penyerangan terhadap wilayah di Australia, serta Australia harus menghadapi serangan dari Jepang. Ini sudah masuk ke bagian awal tadi, namun di sini masuk lagi ke bagian kronologi. Kita lanjut, yaitu ada rasa ketidakpercayaan strategi Belanda ini membuat Australia akhirnya berbalik mendukung Indonesia untuk merdeka. Australia lebih percaya jika pemerintahan dipegang oleh Indonesia. Itulah alasan mengapa Australia lebih percaya kepada pemerintahan Indonesia. Selanjutnya yaitu ada bentuk dukungan Australia terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini sudah terdapat sebuah peristiwa yaitu Black Armada pada tahun 24 September, maksud saya pada bulan September 24 dan pada tahun 1945. Peristiwa Black Armada ini merupakan pemboikotan kapal besar-besaran milik Belanda di pelabuhan Brisbane, Sydney, Melbourne, dan Fremantle yang membawa persenjataan milik Belanda yang menuju Indonesia.
Ini dilakukan oleh Partai Buruh Australia yang menjadi penggerak. Jadi penggerak dari gerakan Black Armada ini dimulai oleh buruh Australia. Dampaknya apa? Dampaknya yaitu sekitar 4.000 buruh menolak untuk membongkar kapal yang berisi persenjataan Belanda. Pemboikatan ini dilakukan sampai pihak Belanda mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan meninggalkan Indonesia. Jadi ini merupakan sebuah taktik atau sebuah strategi untuk mendorong Belanda atau mendesak Belanda untuk segera mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang setelah dilancarkannya agresi militer satu Belanda di Indonesia, Australia menaruh simpati pada Indonesia. Belanda secara terang-terangan melanggar Linggarjati. Nah, di sini nih mulai konfliknya. Jadi Belanda ini benar-benar secara terang-terangan melanggar Linggarjati. Akhirnya kabar tersebut sampai pada Central Committee Indonesia atau CENKIM, dan akhirnya Australia dan India membawa kasus ini ke PBB. Delegasi ini kemudian mendapat kesempatan untuk melakukan pembelaan pada sidang PBB tanggal 14 Agustus 1947. Ada beberapa jajaran tokoh, yaitu ada Sultan Syahrir, Agus Salim, dan Sumitro. Kemudian dibentuklah sebuah komisi 3 negara atau biasanya kita sebut dengan KTN. Sementara itu, Belanda masih tidak menjalankan resolusi DKPBB dan melakukan agresi militer kedua. Australia ini sangat mengecam keras aksi yang dilakukan oleh Belanda pada Desember 1948. Australia mendesak Belanda agar segera menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Tapi akhirnya titik terang ini mulai tampak ketika KTN berubah menjadi UNCI atau United Nations Commission for Indonesia. UNCI ini memiliki wewenang yang lebih tinggi atau lebih luas daripada KTN. Meskipun demikian, sikap Australia dalam KTN telah berjasa karena menyelenggarakan KMB atau Konferensi Meja Bundar. Hasil dari KMB tersebut adalah diakuinya kedaulatan Indonesia oleh Belanda mulai dari 27 Desember 1949. Jadi itulah akhir dari pengakuan kemerdekaan RI oleh Australia. Setelah banyak sekali konflik dan lika-liku, dan akhirnya pun konflik ini selesai dan diakhiri dengan kabar baik, yaitu diakuinya kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.